runtutan atau histori-histori yang telah dilalui di sebagai pernah juga menjadi anggota dewan, tetapi di pemilu sebagai penyelenggara pastinya kan sebelum-sebelumnya sebagai pemilih saja. Tanya sama Di hari wartawan, wah pertama ya itu, Bang. iya panik Pak, aduh Iya. untung ada penting juga karena kalau tidak direncanakan juga pasti tidak tahapan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Pod KPU Kota Parepare. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman pemilih dimanapun berada. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang bersama saya Willy dan narasumber kita yaitu Ketua KPU Kota Parepare, Bapak Muhammad Awalyanto. Selamat siang Pak, apa kabar? alhamdulillah baik. Selamat siang Mbak Willy. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk mengawali bincang-bincang kita, sebagai pembuka mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa Bapak memulai karir di kepemiluan dan bagaimana perasaan Bapak setelah mendapatkan amanah sebagai Ketua KPU Kota Parepare. Oke. Makasih pertanyaannya Mbak Willy. Sebenarnya kalau karir kepemiluan sebelum menjadi penyelenggara yang sesungguhnya itu sebagai penyelenggara khususnya di KPU Kota Parepare itu sebenarnya tidak ada, cuman kalau pengalaman yang bisa diterapkan sehingga mampu mengemban amanah sebagai komisioner pastinya itu berasal dari runtutan atau histori-histori yang telah dilalui di banyak pengalaman hidup. Contohnya misalnya di kampus kan. Yang pertama mungkin pernah menjadi anggota partai. Anggota partai. Tapi anggota partai di kampus. Bukan anggota partai sekarang. Karena kalau jadi anggota partai sekarang pasti tidak lolos jadi komisioner. Iya. Tetapi pengalaman menjadi anggota partai dan pernah menjadi penyelenggara juga di kampus sebagai pernah juga menjadi anggota dewan, tetapi di kampus juga namanya itu MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Kan kalau di kampus saya dulu terdiri juga ada juga partai. Berhubung kebetulan saya waktu itu menjadi anggota partai Biro Akademis, kan ada 4 partai. Kalau setiap pemilu itu pemilihan presiden, Pak. Kemudian pemilihan caleg juga di kampus. Iya. Kami juga diusulkan oleh partai, ada 4 partai, ada Pak Tiger, ada Paham, ada Pantas, dan terakhir ada Biro Akademis. Jadi pengalaman itu yang kemudian masih membekas, sehingga dalam tahap seleksi komisioner kemarin alhamdulillah mampu dilalui beberapa tes, terutama tes kesehatan juga alhamdulillah sehat, sehingga mampu menjadi komisioner. Dan mengemban amanah menjadi ketua KPU perasaannya pasti ya ada bercampur aduk ya, ada bahagianya, ada tegangnya, kemudian juga ada bahagianya di mana karena dibantu dan dibersamai oleh teman-teman komisioner yang lain. Ada Pak Ilham, ada Pak Ahmad, ada Ibu Nurisla, dan ada Ibu Kalmasari. Mereka semua orang-orang hebat sehingga dalam melaksanakan tugas di kurang lebih hampir 2 tahun ini mampu diemban dan dijalani dengan baik. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman komisioner dan terutama juga teman-teman sekretariat KPU Kota Parepare. Baik Pak, jadi pengalaman penyelenggara sebelumnya ternyata diawali dari kampus ya Pak, sampai betul, Pak Wilna. Ya sampai pada akhirnya sekarang menjadi ketua KPU Kota Parepare. Baik, menarik. Kemudian selanjutnya Pak, kita ketahui bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kan saat ini sudah selesai. Hal-hal apa yang berkesan bagi Bapak dalam penyelenggaraan pemilihan maupun pilkada tersebut, Pak? Kalau yang berkesan pastinya secara keseluruhan ya, karena kan pengalaman pribadi pertama menghadapi tahapan pemilu sebagai penyelenggara pastinya kan sebelum-sebelumnya sebagai pemilih saja, sebagai orang-orang awam yang tidak mengetahui bagaimana sih proses
tahapan-tahapan sebagai penyelenggara itu dilaksanakan. Uh, dan semuanya berkesan pastinya, tetapi yang paling berkesan, di antara yang paling berkesan pada saat hari pertama masuk kantor itu langsung ditodong sama wartawan untuk diwawancarai Iya. terkait data pemilih. Alhamdulillah saya dibantu oleh Ibu Ria Kasubag Rendatin itu waktu mendampingi untuk diwawancara. Jadi kalau dilihat itu historinya di berita ada ditanyakan data pemilih terkait yang keterbelakangan mental. Nah ini kan tidak Ya. tidak sempat diskusi, kemudian ditanya sama Di hari wartawan. pertama ya itu, Pak. Iya, panik Pak. Aduh, Iya. untung ada Ibu Ria sebagai Kasubag Rendatin waktu itu sehingga mampu apalagi Dijawab. deg-degan ini tuh di TVRI juga masalahnya kan waktu itu hanya wawancara, alhamdulillah dilewati. Berdasarkan pengalaman itu harus dipacu diri, teman-teman juga melihat, alhamdulillah mampu dilewati dengan baik dan benar. Dan memang kan waktu selesai pelantikan itu waktu saya masuk kantor memang tersisa 2 bulan. Karena kan kita pemilihan itu di bulan Februari tanggal berapa ya? 14 Februari 14 kalau tidak salah ya. 2024. Nah, kami masuk kantor itu 1 Januari 2024. Jadi kurang lebih 2 bulan lah, 1 bulan setengah menuju hari H ya. Jadi banyak kegiatan dan banyak lagi padat-padatnya pekerjaan. Nah, itu memang dipacu diri kita masing-masing selaku komisioner. Saya juga secara pribadi untuk bisa berakselerasi mengikuti alur yang ada sehingga memang penting untuk diselesaikan seluruh tahapan. Jadi memang kalau pertanyaannya apakah apa yang paling berkesan, semuanya pasti. Tetapi yang paling berkesan kalau saya secara pribadi itu pada saat masuk kantor langsung diwawancarai terkait data, belum sempat berdiskusi langsung ditanya tentang data pagi-pagi, kira-kira jam 10 pagi. Iya, di awal masa jabatan. Bukan di awal, di hari pertama masuk kantor. Menjabat sebagai ketua KPU Kota Parepare ya Pak. Ya. Siap. Baik Pak. Kemudian Pak, ada tidak Pak yang menjadi catatan khusus dari Bapak terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada terkhusus yang ada di Kota Parepare Pak? Kalau catatan khusus sih tidak ada karena semuanya khusus, karena kan setiap tahapan itu ada part-partnya masing-masing dan semuanya penting tiap tahapan, mulai dari tahapan perencanaan itu penting juga karena kalau tidak direncanakan juga pasti tahapan yang selanjutnya tidak akan berjalan baik. Jadi semuanya berjalan dengan baik dan semuanya memiliki kekhususan masing-masing sehingga memang dalam menjalankan setiap tahapan itu diperlukan effort, tenaga dan pikiran yang luar biasa. Karena memang kalau setiap tahapan kan itu setiap detail-detail tahapan, part-part per tahapan. Contoh misalnya di tahapan distribusi logistik, di tahapan pencalonan, di tahapan pemungutan suara, penghitungan suara itu punya kekhususan masing-masing dan treatment masing-masing untuk bisa diselesaikan tugas-tugas tersebut. Baik Pak, kemudian terkait dengan badan ad hoc Pak. Siap. Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada kan seperti yang kita ketahui tidak lepas dari peran badan ad hoc. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting peran badan ad hoc dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, khususnya yang berkaitan dengan distribusi logistik pemilu ataupun pemilihan? Kalau seberapa penting, pasti sangat penting. Kalau kadar pentingnya pasti dari 0 sampai 10 ya 10 karena penting. Penting sekali ya Pak. Karena kan di teman-teman di ad hoc dalam hal ini PPK atau PPS dan kemudian ada TPS, KPPS, itu kan semua memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Karena kalau tidak ada teman-teman ad hoc, saya kira kita di KPU, khususnya di KPU Kota Parepare akan kelimpungan terhadap banyaknya tugas-tugas yang dijalankan, sedangkan kan secara kuantitas di KPU Kota Parepare kan kita tidak terlalu banyak, meskipun kita ketahui secara bersama bahwa di Kota Parepare hanya memiliki 4 kecamatan dan 22 kelurahan, tetapi peran ad hoc khususnya dalam distribusi logistik, karena kan kalau dalam pembagian tugas bukan cuma logistik yang didistribusi, pekerjaan juga harus didistribusi. Karena kalau pekerjaan tidak didistribusi, wah itu kacau. Contoh misalnya kalau semua ketua KPU yang kerja semua pekerjaan divisi pasti akan baru 1 hari kerja langsung masuk ICU kayaknya itu begini. Makanya makanya seperti itu juga analogi contohnya teman-teman di ad hoc, karena teman-teman ad hoc
pasti memiliki tugas yang berat juga dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Dalam hal distribusi logistik kan, kalau distribusi logistik kita akan memastikan semuanya tepat waktu, tepat jenis, tepat kualitas, Jumlah, ya. sehingga sampai di teman-teman di KPPS di hari Min 1 itu. Jadi bisa dikatakan bahwa memang badan ad hoc ini sangat berperan penting ya Pak, khususnya di distribusi logistik maupun hal-hal lainnya. Betul. Nah, selanjutnya Pak, ini mungkin juga mewakili pertanyaan banyak masyarakat di luar sana. Siap. Bahwa sebenarnya apa sih kegiatan KPU selanjutnya mengingat penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 sudah selesai dilaksanakan. Siap. Jadi seperti Kalau apa? kegiatan-kegiatan pastinya tetap ada. Ya. Cuman memang karena mengingat efisiensi, sebenarnya kita kan di KPU berdasarkan rapat-rapat yang kita lakukan, diskusi-diskusi yang kita lakukan di internal KPU, khususnya KPU Kota Parepare, ingin menghadirkan apalagi narasumber dan lain-lain. Cuman karena adanya efisiensi, makanya itu bersifat mandiri. Salah satu contoh misalnya, kita dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di KPU Kota Parepare, meningkatkan sarana dan prasarana. Salah satu contoh kegiatan juga kan ini kita melaksanakan podcast KPU untuk terus bisa mengedukasi masyarakat, sosialisasi, dan yang terpenting sesuai dengan amanat KPU PKPU nomor 1 tahun 2025, yaitu PDPB, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, itu yang akan terus diupdate. Kemarin di beberapa hari yang lalu teman-teman di data sudah melakukan koordinasi di pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan semua data-data itu bagus dan akan berlanjut secara terus-menerus. Berarti bisa dikatakan bahwa meskipun tahapan pemilu maupun pemilihan sudah selesai, namun masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang non tahapan yang tetap dilaksanakan oleh KPU ya Pak? Masih banyak sekali Mbak Willy. Termasuk tadi peningkatan SDM, PDPB ya Pak? Ya, siap. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Baik Pak, dan yang terakhir, bagaimana Bapak memaknai pemilu yang demokratis dan berintegritas Pak? Kalau memaknai pemilu secara demokratis dan berintegritas, pastinya kalau saya secara pribadi dari sudut pandang penyelenggara sifatnya sederhana, bahwa seluruhnya harus dipastikan, baik itu pemilih dipastikan bahwa hak pilihnya harus bisa diakomodir, peserta dilayani dengan baik dan benar, kemudian sebagai penyelenggara harus menjunjung tinggi prinsip integritas itu. Prinsip integritas itu kan yang pertama pasti memiliki konsistensi, kemudian memiliki kejujuran, kemudian yang terakhir pasti memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Karena kalau kita tidak memiliki sebagai penyelenggara ya, tidak memiliki tanggung jawab yang besar, pasti pekerjaan-pekerjaan yang ada di tiap-tiap tahapan tidak akan bisa berjalan baik dan benar. Karena memang di penyelenggaraan pemilu itu kan, kalau tiba masanya, tiba juga kekuatan yang harus dikerahkan, seolah-olah kita harus berubah menjadi Power Rangers untuk melaksanakan semua tugas-tugas tersebut. Begitu Mbak Willy. Baik Pak, mungkin cukup sekian Pak. Siap. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih untuk sharing ilmu dan pengalamannya. Siap. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman pemilih yang menyaksikan podcast ini. Ditunggu lagi undangannya dari Mbak Willy untuk diwawancara ya. Siap Pak. Ya, oke. Selamat menjalankan tugas kembali Siap, Pak. makasih, Sukses Mbak Willy. selalu. Ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh teman pemilih yang sudah menyaksikan Pod KPU Kota Parepare episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan sampai jumpa di Pod KPU Kota Parepare episode selanjutnya. Terima kasih.